Ya, pemirsa Jak TV, saat ini saya sudah bersama dengan founder dari Kongres Diaspora Indonesia, Pak Dino Patijala. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Lulu. Ini selamat Lebaran dulu, maaf lahir batin. Iya, ini sangat diganggu waktunya ya, apalagi di kantor. Tapi kalau bicara mengenai tradisi Lebaran, itu apa saja sih sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Dino dan keluarga? Yang jelas ke tempat orang tua. Kalau kakek nenek saya dua-duanya sudah meninggal. Tapi ke tempat orang tua dan kakak adik dan saudara-saudara tentu sebagaimana seluruh orang Indonesia yang beragama Islam. Ya. Iya, tapi sekarang sudah ada di kantor ini. Ini apa nih? Kenapa kok bisa sampai masa Lebaran justru malah di kantor ini, Pak Dino? Iya, ini juga karena nggak ada pilihan. Karena tahun ini adalah tahun yang sangat istimewa. Kita merencanakan mengadakan Kongres Diaspora Indonesia yang keempat. Tapi ini adalah kongres yang terbesar dalam sejarah gerakan diaspora Indonesia. Jadi sampai sekarang sudah 9.000 orang yang akan hadir. Dan dari diasporanya sudah 134 kota dan 52 negara. Jadi akan cukup ramai. Dan juga kita kebetulan akan ada satu pembicara yang mungkin orang Indonesia sudah agak kenal, namanya Barack Obama. Kebetulan dia pernah jadi presiden Amerika. Dan sekarang memang lagi di Indonesia lagi ya, sedang liburan di Indonesia ya. Oke, nah ini saya menarik tadi ketika masuk ke kantor namanya bengkel diplomasi. Mungkin bisa ceritakan sedikit ini, Pak Dino. Oh, ini kita kan passionnya di bidang politik luar negeri. Dan kita ada kelompok namanya Foreign Policy Community of Indonesia. Jadi di sini ada tempat di mana baik dosen maupun mahasiswa datang untuk bertukar pikiran dan berdiskusi mengenai hubungan internasional. Jadi makanya namanya bengkel diplomasi. Oke, baik. Jadi di tempat berkumpulnya ada juga para calon-calon diplomat mungkin berkumpul di sini. Dan kita sering bikin seminar di sini dan para duta besar sering hadir dan lain sebagainya. Tapi ini benar-benar tempat yang keren dan dinamis untuk orang-orang yang menggandrungi politik luar negeri Indonesia. Oke, baik. Nah, kembali lagi mengenai Kongres Diaspora tadi katakan kongres yang terbesar. Tapi kalau kita flashback di tahun 2012 ya, yang pertama kali ya, sebenarnya apa sih yang mendorong Pak Dino ini untuk membuat Kongres Diaspora ini? Simple, saya menjadi duta besar di Amerika Serikat pada waktu itu. Saya keliling Amerika Serikat, ketemu berbagai orang Indonesia yang luar biasa cemerlang, ya, dan dari berbagai sektor. Tapi ternyata mereka nggak saling kenal. Di Amerika aja sesama antar kota itu nggak saling kenal. Dan juga secara global apalagi. Jadi saya merasa mungkin kita perlu connect the dots. Dan bagaimana caranya kita lakukan Kongres Diaspora. Sejak itu mereka saling kenal. Dan sejak itu mulai timbul identitas sebagai diaspora Indonesia. Dan ada kebanggaan. Dan setelah itu ada ketertarikan untuk berkontribusi terhadap tanah air. Karena selama ini mereka mayoritasnya udah tenang dan aman dan stabil di tempat mereka. Di negara masing-masing ya? Gitu. Dan kalaupun mau membantu mereka nggak tahu gimana caranya itu. Tapi diaspora sendiri itu pengertiannya seperti apa, Pak Dino? Semua orang Indonesia yang punya darah atau budaya Indonesia yang ada di luar Indonesia. Kecuali turis, diplomat atau tentara. Kalau mereka kan tugas gitu ya. Tapi orang yang WNI ataupun WNA, selama mereka berada di luar Indonesia dan berdarah Indonesia, mereka terhitung sebagai diaspora Indonesia. Tapi juga ada beberapa kategori. Yang menarik itu adalah kategori orang Indonesia yang sudah ada di luar secara turun-temurun. Jadi kayak di Madagaskar, penduduknya 23 juta. Tapi 60% orang Jawa tuh, keturunan Jawa. Ya kan? Jadi hal-hal mereka juga termasuk diaspora sebenarnya. Kita hitung, jadi ada kategori diaspora yang sudah turun-temurun. Tentu kita tidak meminta mereka kembali jadi warga negara Indonesia. Tapi kita ingin agar tali persaudaraannya tetap terjalin. Apa mungkin ada harapan kontribusi gitu dari para diaspora yang tersebar luas di belahan dunia ini? Ya, karena mereka memang potensinya luar biasa. Sebagai contoh TKI kita misalnya, itu kan kontribusinya 10 miliar dolar per tahun, jadi 130 triliun. Itu ada masa di mana kontribusi TKI lebih besar dari jumlah investasi asing di Indonesia. Bahkan di Filipina tuh begitu konon tuh, investasi asing jauh di bawah kontribusi tenaga kerja mereka gitu ya. Jadi banyak sekali itu potensinya. Cuma kita perlu cari bagaimana cara sinergi yang tepat.
antara diaspora dengan tanah air. Itu yang masih dicari sampai sekarang. Oke, tapi sudah penyelenggaraan yang keempat, sebenarnya apa yang dibicarakan pada Kongres Diaspora itu, Pak? Keempat ini setelah 5 tahun berdiaspora, kita akan bicara mengenai arah strategis ke depan. Banyak diaspora yang minta fasilitas apa? Fasilitas dalam arti positif ya, dan yang sekarang digodok pemerintah kan kartu diaspora. Jadi diaspora yang mau pulang ke tanah air bisa buka rekening bank, bisa beli properti, bisa berbisnis gitu. Paling enggak kita berikan mereka keistimewaan gitu. Jadi itu yang salah satu hal yang nanti kita harapkan dari pemerintah, dan tentu akan banyak lagi aspirasi lain yang bisa disampaikan kepada pemerintah gitu. Tapi intinya bagaimana ada sinergi dan kontribusi kepada tanah air. Oke, apakah misalnya ada kendala atau halangan yang dirasakan oleh para diaspora itu ketika misalnya kembali ke Indonesia gitu? Apa Kelembagaan. Kelembagaan dalam arti, oke, saya kembali. Siapa nih yang saya telepon ini? Kantor mana yang saya kunjungi itu? Ya kan? Kalau negara lain ada kedirjenan, ada kementerian dan lain sebagainya gitu. Itu kelembagaan. Siapa unit kantor pemerintah yang benar-benar ngurus mereka, punya database-nya dan lain sebagainya. Sekarang sudah ada unit tingkat eselon 3 dan ada unit staf khusus di Kementerian Luar Negeri. Tapi jumlahnya 3-4 orang, right? Tentu untuk menangani 8 juta orang itu butuh lebih dari 3-4 orang. Dan anggarannya juga masih sedikit gitu. Jadi kelembagaan yang menurut saya yang paling penting diurus. Ini menarik juga ketika di Kongres Diaspora yang keempat ini, selain yang terbesar juga mantan presiden gitu ya, Barack Obama yang datang. Ini apa sebenarnya, magnet apa yang ingin dicapai gitu Pak Dino? Wah, tentu meningkatkan profil dari Kongres Diaspora ya. Dan kedua ini juga meningkatkan bobot internasional dari Kongres kita, tapi juga nasionalnya gitu. Karena Barack Obama kan juga sangat dicintai di Indonesia. Ada unsur Indonesianya gitu ya. Dan mudah-mudahan orang semakin melihat bahwa Kongres Diaspora ini memang benar-benar spesial gitu. Sekilas apa yang akan nanti disampaikan oleh Barack Obama? Kebetulan saya juga nanti akan menjadi Q&A-nya, jadi seperti Mbak Lulunya gitu ya. Gitu ya. So, jadi tentu yang saya akan bahas adalah topik-topik yang aktual di Indonesia seperti mengenai pluralisme, toleransi, globalisasi gitu ya. Nanti yang masalah kepemudaan juga gitu ya. Oke, that's very nice. Kita akan lanjutkan kembali obrolannya usai pariwara berikut. Tetap bersama kami.